Apa kabar pemirsa Dunia Sehat? Semoga semuanya sehat dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Senang sekali saya Agustin pada hari ini bisa menyapa Anda di program kita Dunia Sehat. Pemirsa Dunia Sehat, tahukah Anda bahwa saat ini sulit sekali bagi kita terlepas dengan benda yang namanya ponsel. Baik kita orang dewasa maupun anak-anak sangat sulit untuk jauh dari benda ini. Namun tahukah Anda jika ponsel ini memiliki gelombang radiasi yang mempunyai dampak tidak baik bagi kesehatan kita. Dan dampak panjangnya bisa juga mempunyai penyakit-penyakit yang seperti kanker dan juga tumor, bahkan juga penyakit jantung. Wah, ini berarti satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan membahas bagaimana dampak negatif dari ponsel bagi kesehatan kita. Untuk itu bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami nantinya, ingin bertanya, Anda bisa telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa follow Twitter kami di @dai_tv #Dunia Sehat. Dan nanti kami akan segera kembali setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa, secara tidak sadar kehidupan manusia kini sangat bergantung dengan ponsel. Alat komunikasi canggih ini hampir tidak pernah lepas dari tangan. Bahkan tidak sedikit dari Anda yang dapat melihatnya lebih dari 150 kali dalam sehari. Namun di samping banyak sekali manfaat yang didapat dari smartphone ini, tidak sedikit pula dampak buruk yang akan terjadi. Terutama dapat mempengaruhi kesehatan tubuh. Ponsel memiliki pancaran radiasi yang tinggi dan tak kasat mata. Hal ini menyebabkan seseorang tidak menyadari akan bahayanya. Menurut WHO, radiasi ponsel bersifat karsinogenik yang dapat mempengaruhi susunan saraf manusia, yang akhirnya dapat menyebabkan banyak penyakit kronis. Untuk itu, bijaklah dalam menggunakan ponsel. Jauhkan ponsel di bagian tubuh yang fatal, seperti jantung, alat reproduksi, payudara, dan ginjal, agar mampu meminimalisir kemungkinan terburuk dari ponsel. Ya, pemirsa Dunia Sehat, sudah sama-sama kita saksikan informasi mengenai dampak ponsel bagi kesehatan. Untuk itu telah hadir di studio bersama saya Dr. Asy Marahtani, SPRAD, spesialis radiologi dari Mitra Keluarga Kalideres. Halo Dr. Asy, apa kabar? Pagi, baik. Dokter, kalau kita berbicara tentang ponsel nih, pasti nggak bisa terlepas dari namanya gelombang dan juga radiasi. Nah, sebenarnya seberbahaya apa sih efek dari radiasi dan gelombang tersebut? Oke, jadi pada prinsipnya ponsel itu memancarkan satu gelombang yang kita bilang sebagai gelombang radiofrekuensi. Nah, pada prinsipnya ponsel alat yang menggunakan gelombang radio tapi sifatnya dua arah. Semua gelombang yang dipancarkan, dia akan membuat suatu medan elektromagnetik. Nah, medan elektromagnetik ini yang kemudian nanti akan menimbulkan radiasi yang bisa berdampak buruk bagi tubuh kita. Oke, kalau dikatakan berbahaya bagi kesehatan, berbahayanya itu untuk kesehatan bagian mana aja sih dokter? Tergantung dari daerah yang mengalami paparan ya. Mengenai radiasinya sendiri kan radiasi bisa ada yang sifatnya merusak seperti X-ray kalau kita melakukan pemeriksaan fotoronsen atau mungkin kita melakukan radioterapi, tapi ada juga yang energinya atau frekuensinya dia lebih rendah seperti ponsel. Itu dia bisa mengakibatkan dampak kerusakan jaringan yang sifatnya langsung pada daerah yang terpapar. Seperti kalau kita gunakan ponsel di telinga atau di daerah area kepala dan sekitarnya. Oke, berarti kalau ponsel itu lebih spesifik, lebih kena ke daerah telinga ya. Iya. Nah, bagaimana cara masuknya dokter dari gelombang radiasi itu sampai bisa impact ke dalam organ tubuh kita? Oke. Gelombang radiasinya sendiri tadi kan dirubah dari gelombang transmisi dari sinyal elektronik dari ponsel, kemudian jadi gelombang suara, dan kemudian berubah jadi radiasi. Radiasinya itu bisa menembus berbagai macam bahan termasuk kulit kita. Jadi dia menembus kulit kita, kemudian masuk ke dalam lapisan kulit, dan akan memberikan atau menimbulkan rasa panas. Karena seperti alat-alat yang menggunakan radiofrekuensi, semua alat-alat termasuk handphone akan mengakibatkan rasa panas. Sama seperti kita pakai microwave, kan dia akan menimbulkan efek panas. Ini efek samping yang ditimbulkan oleh ponsel.
Oke, ya sering kali ya kita pakai ponsel akhirnya ngerasa, aduh panas nih karena telepon sudah cukup lama atau lama ya sekarang kan zaman sosial media ya, jadi udah Betul. sama buat main, buat ngupload-ngupload, wah panas dan itu ternyata ada efeknya ya langsung masuk ke Iya. telinga kita. Nah, apakah ada organ tubuh lain yang terpapar dari gelombang dan radiasi ini dok, selain telinga? Mungkin kan sekarang pada main ya, nggak hanya untuk telepon, tapi kan ponsel bisa digunakan untuk berbagai aktivitas, untuk bekerja, untuk bermain. Apakah itu juga ada impact bagi kesehatan kita? Betul sekali. Jadi pada prinsipnya karena dia radiasi, maka dia selama kita berada dekat dari ponsel, maka bagian dari tubuh kita yang paling dekat dengan ponsel tentu saja akan terpapar. Jika kita menggunakan tangan hanya untuk bermain game atau sosial media, maka yang bisa terpapar adalah daerah sekitar tangan, jari-jari kita, atau kita menggunakan ponsel lama untuk berbicara, mungkin daerah telinga yang paling sering, misalkan kita lebih aktif telinga kanan, area kepala di sekitar telinga, sampai dengan kelenjar ludah di sekitar telinga. Itu juga bisa memberikan efek samping dari ponsel. Jadi area yang paling dekat kontak dengan ponsel. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang yang memudahkan kita dalam beraktivitas ternyata punya impact banyak sekali ya bagi kesehatan kita ya. Nah kalau misalnya nih dokter nggak lewat diangkat teleponnya tapi melalui bunyi vibrator, misalnya kita lagi silent, apakah itu juga ada impact ya bagi kesehatan kita? Tetap ada, karena yang begitu 1 detik begitu ponsel dinyalakan, maka dia akan seketika itu juga memancarkan radiasi. Jadi walaupun digetarkan atau digunakan nada dering, selama dia masih berada dalam range yang dekat sekali dengan kita, akan tetap memancarkan. Oke, nah jarak dekat nih, kalau kita berbicara tentang jarak, seberapa baiknya jarak antara kita dengan ponsel kita ketika kita beraktivitas atau kita sedang tidur? Ada yang bilang jarak aman sekitar 5-7 inci, mungkin kalau dibuat sentimeter sekitar 12,5 atau 15 cm gitu. Tapi lebih dekat dari itu karena sifatnya radiasi dipengaruhi oleh jarak. Semakin dekat maka semakin besar kekuatan radiasi yang bisa memiliki dampak di tubuh kita. Oke, Dokter Asi nanti kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, dan pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa telepon ke nomor kami di 0212903244 dan juga bisa follow Twitter kami di @daai_tv #Dunia Sehat. Dan nanti kami akan segera kembali, tapi saksikan yang satu ini. Ya pemirsa, baik lagi bersama kami di Dunia Sehat, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami sangat terbuka untuk Anda telepon ke nomor kami di 0212903244 atau bisa follow di Twitter kami di daai_tv #Dunia Sehat. Dan saya masih bersama Dokter Asi, spesialis radiologi dari Mitra Keluarga Kalideres. Ya Dokter Asi, tadi kita sudah membahas ya, ternyata banyak sekali yang bisa terpapar. Bukan hanya telinga, namun juga organ tubuh seperti kita main sosial media, ternyata tangan juga bisa ya dokter ya. Nah kalau penyakit apa nih dokter yang paling cepat bisa kita rasakan ketika kita tahu, wah ini gara-gara handphone nih gitu, atau gara-gara ponsel yang banyak kita gunakan? Penyakitnya sendiri sebenarnya ada 2 ya, baik yang psikis atau secara fisik, atau yang atau yang secara psikis. Jadi kalau yang fisik sendiri, mulai dari rasa pegal, kemudian sakit kepala, kemudian kelelahan, fatigue, kelelahan yang berlebih, dan semuanya itu diakibatkan memang karena posisi yang terlalu dekat dengan ponsel. Sedangkan untuk keluhan psikis sendiri, ada seorang ahli yang membuat istilah sebagai radiosensitif atau electrosensitivity. Jadi akibat yang ditimbulkan dari radiasi itu, dia memicu mempengaruhi metabolisme otak, kemudian hormon di otak, sehingga kita cenderung jadi lebih gelisah, kemudian timbul perasaan cemas, kemudian lama-lama bisa menimbulkan stres, atau bahkan yang lebih berat kita sampai ke depresi. Oke, jadi bisa juga orang-orang itu yang capek, terus juga karena apa ya, suka bingung gitu ya, bisa dikatakan seperti itu karena efek dari jangka panjangnya gelombang atau radiasi handphone ya, atau ponsel ini sendiri ya. Oke, kalau bicara dengan hormon, nanti dokter sempat katakan ada hormon di otak juga ya yang terpengaruh. Ini hormon-hormon apa aja ya? Tidak banyak penelitian memang yang menyampaikan mengenai pengaruh terhadap hormon, tapi ada satu penelitian yang mengatakan bahwa mempengaruhi hormon melatonin.
Melatonin itu hormon yang dihasilkan oleh satu kelenjar yang sangat penting, kelenjar pineal di otak. Itu fungsinya untuk mengatur irama kita. Jadi saat kita tidur pun kan kita masih melakukan nafas, melakukan jantung kita masih berdetak, dan itu diatur oleh keseimbangan yang ada tubuh kita secara tidak sadar. Tetapi radiasi itu bisa mensupresi kadar hormon yang seharusnya mengatur metabolisme kita, terutama pada saat malam hari. Jadi efeknya ketika malam hari seharusnya kadar hormon meningkat, ini menjadi lebih rendah. Akibatnya jadi kita sulit tidur, gelisah, sehingga kadang kalau kita terlalu lama menggunakan handphone, saat pagi hari kita seringkali merasa tidak segar, kemudian kita merasakan seperti sudah tidur lama padahal tapi tetap terasa seperti lelah, capek, kemudian makin lama kita menghadapi hari semakin perasaan cemas itu semakin timbul. Hal-hal seperti itu yang sifatnya terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, sering sekali kan orang sekarang tidur ya, ponselnya ada di sebelah. Iya. Karena bilang, wah nanti bisa jadi alarm, atau bisa dibilang nanti ada yang urgent kita nggak bisa angkat. Nah ini bagian gimana ya? Apakah kita boleh di dalam satu ruangan dengan ponsel kita atau harus di luar ruangan ketika kita beristirahat? Sebenarnya pada dasarnya selain dari ponsel, kita pun menerima banyak sekali radiasi dari semua alat elektronik yang ada di sekitar kita. Tetapi tentunya semua masih punya kadarnya masing-masing. Dan beberapa perusahaan yang memproduksi alat-alat elektrik dengan efek samping radiasi sudah mengklaim bahwa ada pengamanan terhadap radiasi. Tapi memang untuk handphone itu punya kekhususan sendiri karena dia paling kita cintai, karena kita selalu dekat dengan handphone ini. Jadi sampai tidur pun biasanya kita taruh samping telinga persis kan. Jadi cara yang paling mudah untuk menguranginya adalah memperbesar jarak antara kita dan handphone. Tentunya kalau kita pasang suaranya keras, walaupun dia ada notifikasi itu tetap bisa kita dengar walaupun jaraknya agak jauh ya. Karena untuk mengurangi radiasinya sendiri sepertinya sulit dengan kondisi, apalagi dengan era yang sekarang ini semua orang sudah menggunakan handphone. Oke dokter, jarak idealnya kalau kita beristirahat itu berapa jauh dari tempat kita beristirahat? Ya seperti yang tadi saya bilang, mungkin sekitar 5-7 inci, sekitar 12 cm sampai 17, antara 10 sampai 20 cm lah. Itu jarak yang paling ideal, yang paling dekat. Kurang dari itu maka kita akan memperbesar resiko terhadap diri kita sendiri untuk terkena radiasi. Oke, jadi kalau misalnya nih kita menggunakan ponsel tapi kita nggak pakai angkat teleponnya langsung nih, tapi menggunakan seperti Bluetooth, seperti earpiece, apakah ini membantu kita untuk kurang dari paparan gelombang dan dari sinar yang ada ya? Ya, sebetulnya oleh WHO sendiri, bahkan oleh WHO itu disarankan untuk kita menggunakan headset atau hands-free untuk memperkecil jarak dengan ponsel yang ujung-ujungnya akan memperkecil radiasi. Jadi kita bisa menggunakan alat-alat yang sifatnya wireless juga. Jadi kita menggunakan Bluetooth, menggunakan headset piece, kemudian kita bisa taruh ponsel itu sedikit lebih jauh. Itu sangat selain mengurangi radiasi juga ya, mengurangi efek panas yang ditimbulkan ketika dibandingkan kita menempelkan handphone itu sendiri langsung ke telinga. Oke, berarti merupakan salah satu solusi ya dengan menggunakan headset atau dengan Bluetooth. Tapi apakah dengan menggunakan dua alat bantu ini ada efeknya juga pada gendang telinga kita nih dokter? Karena itu kan dekat sekali ya suaranya. Betul, memang salah satu kontroversinya kalau kita menggunakan itu kadang-kadang kita suka lupa untuk menyetel volume. Sedangkan kalau kita menggunakan earphone atau headset, kita lupa bahwa ada volume maksimal yang mampu didengar oleh telinga. Di atas itu, maka membran telinga kita menjadi rapuh dan mudah sekali untuk pecah. Makanya tapi handphone sekarang sudah banyak yang dilengkapi dengan fasilitas ketika kita akan mengeraskan suara, maka dia akan memberikan peringatan. Apakah karena suara yang terlalu tinggi akan merusak pendengaran. Jadi kurang lebih kita sendirilah yang mengatur seberapa keras kita mau menggunakan volumenya. Jadinya aman juga untuk suara yang diterima sama telinga kita, tapi juga aman dari paparan gelombang dan dari sinar radiasi ya dokter ya. Nah kalau ngelihat dari yang terjadi pada tubuh kita, ketika radiasi dan gelombang itu masuk ke dalam tubuh kita, proses apa sih yang terjadi yang diterima sama tubuh kita? Oke, radiasi sendiri, kalau yang tadi saya bilang seperti sinar X-ray atau sinar gamma untuk radioterapi, itu efeknya jelas langsung. Dia akan menembus jaringan, merusak sel, dan bahkan dia memberikan mutasi baik di tingkat sel maupun DNA.
Jadi bisa terjadi kematian sel, bisa terjadi tumor, kanker. Sedangkan ponsel sendiri belum terbukti secara ilmiah yang benar-benar bahwa dia bisa menimbulkan kanker. Karena ponsel sendiri kan keberadaannya belum melewati 25 tahun. Artinya untuk penelitian jangka panjangnya kita masih membutuhkan penelitian yang terus-menerus. Tapi sudah dapat diprediksi bahwa ketika radiasi itu masuk, menembus, menimbulkan rasa panas, tubuh kita berespon. Responnya itu pertahanan tubuh, sehingga sel-sel kita menjadi berubah. Kemudian sel-sel kita juga menghasilkan radikal bebas. Yang kita tahu radikal bebas tidak bagus ya untuk tubuh kita. Kemudian dia juga merusak membran sel, merusak protein di sel. Sehingga mungkin walaupun efeknya tidak kelihatan sekarang, kita juga tidak bisa memberikan jaminan bahwa tidak ada efek samping di masa yang akan datang. Oke Dokter Asi, wah tampaknya banyak sekali informasi yang masih bisa kita bahas ya mengenai dampak ponsel bagi kesehatan. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Asi, bisa langsung telepon ke nomor 0212903264. Anda juga bisa follow Twitter kami di @the_i_tv #DuniaSehat. Dan sama-sama kita saksikan, ini dia informasi makanan yang baik meningkatkan fungsi otak. Pemirsa, otak memegang peranan penting bagi tubuh manusia. Semua syaraf yang ada di tubuh manusia akan berpusat di otak. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan otak dengan mengkonsumsi makanan yang baik untuk otak, seperti berikut ini. Madu. Madu merupakan campuran lezat vitamin, zat mineral, biohormon, serta enzim yang dapat merangsang kerja otak dan membantu Anda berkonsentrasi lebih baik, serta mengusir stres. 2 sendok makan madu yang diminum setiap hari setelah sarapan akan membawa berbagai keajaiban untuk Anda. Kedelai. Kedelai memiliki kandungan tinggi vitamin B1 dan lecithin yang membantu komunikasi antar sel-sel otak dan dengan demikian membuat informasi lebih cepat diproses. Dianjurkan untuk makan setidaknya 100 gram kedelai setiap hari atau minum 2 gelas susu kedelai. Pisang. Pisang sangat baik untuk otak. 100 gram pisang dapat memasok tubuh dengan sekitar 1,7 mg serotonin yang berguna meningkatkan kemampuan otak untuk berkonsentrasi. Serotonin juga dikenal sebagai hormon yang memicu rasa bahagia. 1 atau 2 buah pisang setiap hari diyakini bisa meningkatkan kinerja otak. Alpukat. Alpukat kaya akan kandungan vitamin B6, zat besi dan kalium yang penting untuk mencegah terjadinya kerusakan saraf. Sangat dianjurkan untuk makan setidaknya 1,5 alpukat setiap hari. Coklat. Coklat juga memiliki kemampuan meningkatkan aktivitas dan kesehatan mental seseorang. Saat dicampur dengan gula, bubuk coklat memiliki kekuatan untuk kembali menyeimbangkan metabolisme otak. Nanas. Nanas juga mengandung zat yang baik bagi otak. Triptofan, asam amino yang dikandung buah ini menginduksi relaksasi dan ketenangan seseorang. Asupan yang dianjurkan untuk nanas adalah 250 gram setiap hari, baik dalam bentuk segar atau olahan. Ya pemirsa Dunia Sehat, baik lagi bersama kami dan kami sedang membahas bagaimana dampak ponsel bagi kesehatan bersama Dr. Asi Maratani, SPRAD, Spesialis Radiologi Mitra Keluarga Kalideres. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung dan berbincang-bincang bersama kami, Anda bisa telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau juga bisa follow Twitter kami di @the_i_tv #DuniaSehat. Oke Dr. Asi, kalau dari tadi kita sudah membahas bahwa banyak sekali efek langsung yang masuk ke dalam tubuh ketika ada paparan gelombang ya. Nah bagaimana untuk ibu-ibu hamil? Nah ini kan mereka kan sedang dalam kondisi yang katakan harus perlu dapat perhatian ya. Iya betul, terutama untuk janinnya ya. Betul. Karena seperti yang kita tahu kan semua yang berhubungan dengan anak pasti lebih rentan dibandingkan sama dewasa gitu. Dan ibu hamil ini sendiri juga potensi untuk terpapar radiasi. Tetapi sampai sebatas mana sih yang bisa dibilang akan mempengaruhi pertumbuhan anak? Dikatakan jika radiasi yang diterima cukup besar untuk menimbulkan perubahan panas pada jaringan dan terutama pada janin. Dan di anak sendiri karena tulang tengkorak anak itu masih bayi, itu masih lebih tipis dibandingkan dewasa, artinya daya tembusnya akan semakin besar. Jadi kalau di dewasa mungkin sekitar 5 mili, di anak kecil mungkin hanya 1 mili.
Dan apalagi bayi, apalagi janin gitu yang pertumbuhan tulangnya masih belum sempurna, sehingga daya tembus radiasi akan jauh lebih dalam dibandingkan di orang dewasa. Oke, Gitu. berarti banyak sekali kalau ibu hamil sekarang main sosial media dekat dengan perutnya itu punya impact yang cukup besar kepada Bisa janin yang dibilang dikandungnya ya. seperti itu. Oke, ada nggak nih solusi kalau untuk ibu hamil? Solusinya jangan terlalu sering dan jangan terlalu dekat mungkin ya. Atau mungkin bisa menggunakan device lain yang walaupun komputer juga memancarkan radiasi, tapi laptop, komputer, TV terbukti memiliki frekuensi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan handphone. Jadi mungkin bisa diganti medianya ke alat lain yang device lain yang mungkin lebih rendah. Oke, kalau dikatakan anak kecil tuh lebih rentan, bagaimana dengan anak kecil sekarang yang lebih tidak bisa lepas lagi dengan yang namanya ponsel, apalagi kalau smartphone itu begitu banyak games, mereka bisa pakai untuk juga belajar. Nah ini seberapa besar impactnya bagi anak-anak? Iya sih, memang benar dan bahkan sekarang sudah mulai banyak penelitian ya mengenai dampak ponsel pada anak-anak. Yang paling terkenal dan heboh ini adalah ADHD, itu gangguan fokus atau konsentrasi, kemudian gangguan perilaku pada anak, behavior disturbance pada anak. Itu seringkali diakibatkan bukan hanya dari efek radiasinya, tetapi efek bahwa menjadi terisolasi, kemudian fokus terhadap ponsel dan melupakan dunia sekitarnya. Tapi kalau kita balik lagi ke radiasi, memang efek sampingnya dia bisa mempengaruhi pusat untuk perilaku anak yang terletak di daerah frontal atau daerah depan dari otak. Jadi radiasi itu sewaktu anak kecil masih dalam masa pertumbuhan, di mana pertumbuhannya sangat cepat, radiasi akan menghambat transmisi sinyal untuk pertumbuhan pusat dari perilaku. Efek sampingnya terjadi gangguan perilaku pada anak. Oke, jadi bukan hanya secara fisik ya, tapi secara psikis juga punya impact ya bagi Bisa anak-anak. juga, ya. Oke, dokter, kalau ada dikatakan bahwa kalau ibu hamil itu ketika mereka hamil, terus juga banyak sekali menggunakan ponsel dan mendapatkan banyak sekali paparan gelombang, itu menyebabkan anak yang lahirnya itu hiperaktif. Apakah ini benar asumsinya? Dibenarkan oleh beberapa penelitian, walaupun juga penelitian lain menyampaikan tidak ada hubungannya. Tetapi dari satu penelitian yang pernah saya baca, memang tingkat anak yang mengalami gangguan perilaku atau hiperaktif pada ibu-ibu yang dengan menggunakan ponsel dengan jam yang melebihi jam reguler, kemudian dengan frekuensi yang lebih, itu jauh lebih tinggi. Oke, nah kalau bicara soal usia berapa sih yang paling banyak pada saat ini terkena dampak negatif dari ponsel? Mungkin kalau di Indonesia ya, ini berdasarkan survei yang saya lihat kemarin dari Google, itu 2013 sekitar umur 15 sampai 19. Oke, berarti dikatakan usia remaja ya? Usia remaja dan menurut penelitian yang lain dikatakan bahwa di usia produktif 18 sampai 24. Jadi memang usia-usia yang menjelang peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja, kemudian mungkin kecanduan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan handphone, dan memasuki masa kerja atau masa produktif. Oke, nah lebih banyak wanita atau pria sih yang terkena? Kalau karena populasi kita tentunya lebih banyak wanita ya, tetapi kalau dari survei lelaki hanya sedikit berbeda saja. Jadi artinya semua orang punya potensi yang sama untuk terkena dampak atau kecanduan dari ponsel ini, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sekarang ada tren bahwa kecanduan ini makin muda usianya. Jadi ke arah 10 sampai 14 tahun ini sudah mulai ada peningkatan sekitar 20% selama 5 tahun. Jadi semakin majunya teknologi juga, semakin harus kita mengantisipasi bagaimana cara menggunakan ponsel dengan baik, jumlahnya, jaraknya, terutama bagi yang punya anak-anak ya dokter ya. Ya. Oke, kalau dikatakan pria sama wanita sama aja, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja berhubungan dengan ponsel tersebut? Tergantung di mana dia bekerja ya tentunya. Misalkan dia bekerja di perusahaan telekomunikasi atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang menggunakan menara pemancar, atau dia bagian teknisi di suatu perusahaan telekomunikasi, tentunya resikonya akan meningkat berkali-kali lipat karena di mana ada antena dan di situ dipancarkan sinyal, maka kemungkinan untuk terkena dampak radiasi akan jauh lebih besar. Itu sebabnya biasanya pemancar-pemancar ditaruh di tempat yang
letaknya agak jauh dari pemukiman atau di atas gedung tinggi. Oke. Karena fungsinya untuk mengurangi radiasi untuk orang umum. Tetapi tentu saja para pekerja itu terkena dampaknya juga. Beda lagi dengan yang pekerja yang harus menggunakan handphone selama 24 saat ini jam. banyak sekali kan, Ya. seperti telemarketing atau nggak bekerja sebagai social media person yang memang harus aktif dengan ponsel tersebut. Betul, itu untuk orang-orang yang seperti itu mungkin dampak yang paling dirasakan terlebih dahulu dampak fisik, mungkin seperti yang tadi saya sampaikan, kelelahan, kemudian kesulitan berkonsentrasi, gangguan tidur, mungkin itu akan lebih banyak dialami oleh orang-orang yang sehari penuh Menggunakan ponsel tersebut. Nah, biasanya yang paling mudah kita alami, yang paling cepat kita rasakan karena efek dari gelombang ini apa sih, dokter? yang paling Pegel-pegel kan biasa umum ya, mungkin Iya. kita asumsikan oh pegel-pegel itu karena mungkin kita kecapean aja. Apakah lebih ada penyakit yang spesifik, misalnya migrain atau penyakit yang lebih berasa dalam tubuh kita? sampai sekarang sih yang dilaporkan gejalanya memang umum ya, tidak ada sesuatu yang spesifik, tapi tentunya kita sendiri yang merasakan. Paling sering mungkin yang pertama adalah sakit kepala. Sakit kepala, kemudian rasa panas di telinga, mungkin rasa berdengung seperti itu. Berdengung juga ya? Bisa juga untuk pemakaian terlalu lama, karena kan kadang-kadang kalau kita pakai telepon, frekuensi suara suka berubah-ubah. Kadang suara orangnya jadi lebih kencang Iya, gitu kan. iya. Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi lama-lama kita akan merasa telinga kita seperti panas atau berdengung. Atau mungkin pegal di daerah sekitar leher, kemudian di daerah sekitar di belakang telinga, di daerah kepala gitu. Oke, ternyata banyak sekali mulai dari yang impact kecilnya sampai impact jangka panjangnya untuk kesehatan kita ya, Dokter Asi ya. Oke dokter, nanti ada penelpon yang mau bergabung bersama kami. Namun bagi Anda yang belum, Anda bisa telepon ke nomor kami di 0212903244 dan follow Twitter kami di @daai_tv #DuniaSehat. Nanti kami akan segera kembali, namun saksikan terlebih dahulu info sehat manfaat lobak putih bagi kesehatan. Pemirsa, lobak merupakan salah satu sayur yang berbentuk umbi seperti halnya wortel. Manfaat lobak putih memang banyak, terutama untuk kesehatan dan kecantikan. Hal itu tentunya dibuktikan dengan banyaknya kandungan gizi yang terdapat pada sayur ini, dan berikut ini diantaranya. Mengobati jamur. Lobak diketahui bisa membunuh pertumbuhan jamur yang tidak terkendali di dalam tubuh. Dengan adanya enzim-enzim seperti enzim diastase, amilase, mirosinase, serta enzim esterases, dapat berguna untuk membunuh jamur yang pertumbuhannya berlebihan. Menyembuhkan batu ginjal. Penelitian membuktikan bahwa lobak adalah salah satu obat paling manjur yang berguna untuk mengobati gangguan-gangguan pada ginjal yang terjadi akibat terbentuknya batu ginjal. Permasalahan rambut. Permasalahan rambut seperti rambut rontok, rambut berketombe, atau rambut berminyak banyak menghinggapi siapa saja. Salah satu cara yang sudah terbukti ampuh untuk menghilangkan permasalahan rambut tersebut dapat dengan menggunakan lobak putih sebagai masker rambut. Kandungan di dalam lobak putih ini dipercaya dapat mencegah keluarnya sebum secara berlebihan, sehingga produksi minyak pada rambut dapat berkurang. Menyembuhkan liver yang bermasalah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lobak putih membantu penyembuhan masalah yang terjadi pada liver. Lobak putih dapat membantu menjaga kenormalan fungsi dari liver. Kandungan dalam lobak putih dapat mendetoksifikasi liver dan juga bermanfaat mengatur empedu dan bilirubin. Lobak putih bisa membantu pelepasan enzim-enzim yang nantinya akan membantu mencegah liver dari serangan infeksi yang mungkin. Mengobati penyakit kuning. Kandungan dalam lobak putih akan melenyapkan produksi bilirubin yang berlebihan. Penyakit kuning yang akan menyerang sel-sel darah merah dalam tubuh, dan lobak putih dapat memperbaiki ketidaknormalan ini dengan oksigen yang dibawa oleh zat-zat yang terdapat di dalam lobak putih. Ya, pemirsa Dunia Sehat, baik lagi bersama kami. Kami sedang membahas tentang dampak ponsel bagi kesehatan. Kami mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami untuk bisa berbincang-bincang dengan Dr. Asi Maratani, SPRAD, spesialis radiologi Mitra Keluarga Kalideres. Dengan Anda bisa telepon ke nomor kami di 0212903244 dan juga bisa follow Twitter kami di @daai_tv #Dunia Sehat. Oke, Dr. Asi.
Kalau kita berbicara tentang radiasi ternyata kompleks sekali ya, dan apakah ini juga bisa menyebabkan komplikasi bagi kesehatan kita? Komplikasi mungkin kurang tepat kalau dibilang komplikasi ya, tapi long term effect yang masih diteliti sampai sekarang adalah kanker terutama. Oke. Karena dia ditaruh di telinga, maka paling mungkin dia menyebabkan kanker di otak atau di selaput pembungkus otak atau di sel saraf yang berjalan melalui daerah sekitar telinga. Oke. Jadi 3 tumor itu yang sekarang sedang banyak diteliti mengenai hubungannya dengan efek jangka panjang dari penggunaan ponsel. Karena paling deket ya, Iya, karena dengan betul. telinga dan juga daerah kepala ya. Oke dokter, kita ada penelpon nih, aku mau angkat ya. Halo Dunia Sehat. Halo, Halo Dunia Sehat, dengan siapa di mana Pak? dengan Bapak Dwi di Tangerang. Oke, Bapak Dwi di Tangerang. Pak silakan Pak, pertanyaannya apa kepada Dokter Asi? Ya, selamat siang, Dokter Asi. Siang, Pak. Ya, saya mau menanyakan, kan orang sering menyimpan handphone di tas pinggang itu, itu kira-kira berbahaya enggak ya, Dok, untuk menyimpan tas pinggang di daerah pinggang itu, maksudnya terhadap organ-organ di pinggang, mungkin alat reproduksi segala bisa terganggu atau gimana itu kalau nyimpan alat komunikasi di tas pinggang gitu. Oke, cukup jelas ya Pak Dwi ya. Dari si dokter ada yang mau tanyakan kepada Pak Dwi? Iya. Mungkin nanti saya coba jawab. Oke, terima kasih Pak Dwi. Nanti langsung dijawab Dokter Asi ya. Bagaimana dokter nih? Benar ya laki-laki itu tas pinggang, terus masukin kantong, kantong celana, kantong baju. Iya benar. Problemnya jadi laki-laki adalah nggak bawa tas ini ya, tas apa di bahu ataupun tas yang lainnya, lebih suka naruh segala macam simple ditaruh di kantong. Tetapi ternyata juga ada satu penelitian yang menyampaikan bahwa memang kan karena makin dekat dia letaknya dengan permukaan kulit atau dengan organ tubuh, maka semakin besar radiasi daerah di situ. Dan ternyata tempat untuk memproduksi sel-sel darah merah itu paling banyak di sekitar tulang panggul. Jadi ketika radiasi itu diberikan di daerah situ, maka ada kemungkinan untuk memicu terjadinya perubahan pada proses pembentukan dari sel darah merah. Sehingga ya tentu saja kalau sel darah merah kita tidak bereproduksi sebagaimana mestinya, pasti akan ada kelainan-kelainan yang timbul yang menyertai dan dampaknya pakai kesehatan juga serius gitu. Yang kedua, untuk reproduksi, walaupun tidak sebanyak penelitian pada ibu hamil ataupun pada janin, tetapi tetap ada juga bahwa dikatakan bisa mengakibatkan gangguan reproduksi atau infertilitas pada laki-laki karena terlalu banyak menaruh handphone di saku celana ataupun di tas pinggang gitu. Kecuali handphonenya dimatikan. Oke, jadi itu aman ya kalau Iya. dimatikan. Tapi selama kita beraktivitas pastinya akan punya impact bagi kesehatan kita, bagi daerah sel Betul. produksi sel darah merah dan juga daerah reproduksi ya. Ya, Pak Dwi, semoga ini bisa menjadi jawaban bagi Pak Dwi dan punya solusi juga nih nantinya untuk bisa lebih menjaga jarak dengan ponsel Anda. Oke, ada penelpon lagi ya, kita langsung mau angkat teleponnya. Ya, halo. Halo Dunia Sehat. Iya, Ya, dengan siapa di mana? ini dengan Ibu Dahlia di Sorong. Oke, silakan Ibu Dahlia. Apa yang ingin ditanyakan kepada Dokter Asi? Ini mau ditanyakan masalah tower. Tower sekarang ini kan lagi mana-mana ada pembangunan tower. Itu mau ditanyakan apakah itu punya efek samping bagi di sekelilingnya tower itu? Tower apa ya, Bu? Tower Telkomsel. Oh, tower Telkomsel. Iya, sekarang kan lagi ini pembangunan tower ya. Iya, mau tanyakan apakah itu punya efek samping sama warga atau bagaimana? Sekarang kan tower itu dibangun di di tempat-tempat masyarakat begitu. Oke. Seperti di sebelah rumah begitu yang masyarakat ya di Iya. lingkungan. Oke, terima kasih Ibu. Cukup. Gimana dari dokter ya? Apa yang ingin tanyakan kepada Ibu Ya, Dahlia? mau tanya efek sampingnya Oke. apa, ada apa bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Dahlia. Bagaimana nih? Ada nggak sih efek samping dari pembangunan tower untuk pemancar provider ya? Iya, betul sih. Memang kalau handphonenya saja sudah bikin radiasi, tentunya tower kan dia sebagai ibaratnya antena besar untuk penerima dan pemancar kembali dari sinyal handphone kan. Jadi jelas radiasi memang jauh lebih besar. Tapi memang biasanya saat perusahaan-perusahaan telekomunikasi hendak memasang
tower, mereka sudah memperhitungkan terutama jarak dengan lingkungan sekitar, jarak aman untuk masyarakat umum, karena memang sudah ada di satu peraturan juga untuk paling tidak ada minimal jarak. Kalau ditanya radiasinya, ya dia punya radiasi yang lebih besar, tetapi pasti sudah ada tindak lanjut ataupun sudah ada tindakan pencegahan atau pengamanan supaya tidak menimbulkan radiasi yang besar untuk masyarakat umum. Oke, jadi nggak usah terlalu khawatir ya, Iya, pastinya betul. mereka sudah mempertimbangkan bagaimana cara aman untuk masyarakat di sekitar ya. Oke dokter, nah, sepertinya nih ada kita masih nunggu penelpon lagi. Dan dokter, kalau penanganannya nih bagi kita, gimana cara penanganannya kalau kita sudah terkena impact negatif dari gelombang radiasi ini? Misalnya udah mulai pegel-pegel, terus juga udah mulai pusing, migrain. Ya paling gampang memang berobat ya, berobat atau mungkin berkonsultasi dengan dokter mengenai gejala yang dikeluhkan. Tapi tentunya gejala itu akan tetap hilang timbul selama penggunaan kita masih di luar batas kewajaran. Dikatakan sih sehari kurang dari 1 jam, tapi rasanya tidak mungkin ya. Paling yang kita minimalkan ya itu tadi, selama kita masih melakukan kontak langsung terus dengan handphone, maka selama itu pula keluhan kita akan masih kita rasakan. Jadi hal pertama yang saya anjurkan adalah stop dulu atau kurangi atau hentikan kebiasaan yang selama ini mungkin terlalu berdekatan, terlalu tergantung atau terlalu mengandalkan handphone untuk dibawa kemana-mana, mulai dikurangi. Maka mudah-mudahan dengan cara itu saja sudah mulai berkurang sedikit. Apabila masih dirasakan, bisa kemudian dikonsultasikan ke dokter lebih lanjut. Berarti bukan hanya bekerja aja kita cuti ya, tapi juga kita harus lakukan cuti sesaat untuk menggunakan ponsel, dan kita bisa beraktivitas kembali dengan tubuh yang sehat, baru kita kembali menggunakan ponsel tersebut ya Dokter Asi. Oke dokter, nanti kita akan lanjutkan. Dan bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan Anda telepon ke nomor 021 290 32644 atau juga bisa follow Twitter kami di @dai_tv #Dunia Sehat. Sama-sama kita saksikan, ini dia tips kesehatan beberapa penyakit akibat radiasi handphone. Tips kesehatan beberapa penyakit akibat radiasi HP. Tumor otak, kanker, sakit kepala, Alzheimer, Parkinson. Ya pemirsa, balik lagi bersama kami di Dunia Sehat, dan kami masih membahas tentang dampak ponsel bagi kesehatan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Asi, spesialis radiologi Mitra Keluarga Kalideres, Anda bisa telepon ke nomor kami di 021 290 32644 atau bisa follow di Twitter kami di @dai_tv #Dunia Sehat. Ya Dr. Asi, kalau begitu banyak impact-impactnya, dampak bagi kesehatan bagi kita, kalau langkah praktis yang bisa kita jalankan sehari-hari untuk kita bisa mengurangi ya terpapar dari sinar radiasi ini, apa sih dokter? Jadi radiasi itu dia bergantung pada 3 hal. Frekuensi, maksudnya besar frekuensi dan lama penggunaan, kemudian berapa seringnya dalam satu hari menggunakan, kemudian jarak. Jadi hanya 3 hal ini aja yang sebetulnya perlu kita modifikasi. Jarak kita jauhkan, kita gunakan headset, kita gunakan earphone. Kemudian frekuensi kita kurangi. Kalau misalkan kita sering sekali menelpon setengah jam atau 1 jam, selama sehari kita bisa menelpon 6-7 kali, mungkin kita kurangi. Atau kita pakai aplikasi lain yang mempermudah seperti video call, yang bisa menggunakan laptop. Jadi sebenarnya masih banyak alternatif yang kita bisa gunakan dibanding hanya menggunakan telepon untuk media sosial ataupun hanya menelpon selama berjam-jam dalam satu hari. Oke, jadi bisa dikatakan carilah alternatif selain kita menelpon, kita bisa menggunakan mungkin yang ngetik gitu ya, seperti itu ya. Atau mungkin kita bisa email, balik ke zaman dulu, tapi terbukti lebih efektif kan. Sekarang juga banyak aplikasi yang push email, jadi kita bisa lihat email secepat mungkin. Kemudian kalau kita perlu mengirimkan berita ya cukup seperlunya saja, tidak perlu berlama-lama, tidak perlu bergosip, sehingga waktu durasi pemakaian kita telepon sehari berkurang, terus frekuensi kita juga berkurang.
Oke, jadi kurangi yang berhubungan dengan telepon dan bisa dialihkan dengan mengetik atau kita juga bisa langsung ketemu langsung kali ya, Ketemu dokter ya, langsung, bisa betul lebih sekali. lebih kenal, lebih tahu Iya. dan juga berkurang dari paparan radiasi dan gelombangnya juga ya. Oke, ada penelpon nih, langsung aja kita mau angkat lagi ya. Halo, Dunia Sehat. Halo, Dunia Sehat. Iya, selamat siang. Iya, dengan Siang, siapa di Pak. mana, Pak? Dengan Pak Efren di Sorong, Papua, Pak. Pak Ivan di Sorong. Oke, ya Pak Ivan, apa yang ditanyakan kepada Dokter Asih? Ya, gini dok, kalau seumpamanya kita kan suka kantongi handphone di kantong depan, apalagi kalau jeans pakai celana jeans gitu. Nah itu efeknya terhadap kalau untuk orang laki-laki itu efeknya apa sih kira-kira? Ya, terus kalau ini handphone ini memang kalau saya dulu di keselamatan kesehatan kerja di Pertamina, handphone ini salah satu pemicu untuk terjadinya kebakaran kalau di kilang-kilang. Jadi memang sudah tahu. Nah, jadi memang radiasinya tinggi. Sekarang kalau handphone kita tengi di dalam kancah depan itu efek terhadap laki-laki itu gimana kira-kira? Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Oke, terima Siang. kasih Pak. Gimana nih Dokter Asih? Mungkin tadi sudah dibahas Iya, juga ya. Ternyata banyak betul. sekali laki-laki yang punya concern dokter, bukan hanya Pak Ivan. Mungkin juga masih banyak pemirsa lain yang ingin bertanya yang hal sama. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa sebaiknya tidak ya ditaruh di Tidak kantong. ya, untuk saya tekankan sekali lagi, jadi dia kan mengakibatkan efek pemanasan handphone ini. Jadi begitu kita taruh di daerah terutama dekat dengan alat-alat reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan, dia bisa mengakibatkan pemanasan jaringan, bisa mengganggu kesehatan reproduksi, dan yang paling buruk dikhawatirkan bisa mengganggu atau mengurangi tingkat kesuburan sehingga menyebabkan infertilitas. Oke, dan untuk yang kedua dari pertanyaan dari Pak Ivan yang masalah ada pemicu di daerah tempat kerjanya bagaimana ya dokter? Oh iya, memang pada di lokasi-lokasi tertentu, Kilang ya. ya terutama di kilang kita memang dilarang, sangat amat dilarang untuk menyalakan handphone. Selain memang kan begitu dinyalakan, maka detik itu juga radiasinya dia akan terpancar. Bahkan bukan hanya di kilang, seperti di pom bensin pun, di pesawat. Itu sebabnya kita sebenarnya tidak boleh menganggap remeh peraturan-peraturan atau larangan-larangan yang disampaikan bahwa memang ujung-ujungnya adalah mengenai efek samping radiasi, terutama gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari handphone. Oke, jadi bukan hanya kesehatan tapi juga keselamatan dari Keselamatan. kita semua ya Betul. dokter ya. Oke, semoga jawaban tadi bisa menambah informasi dan jadi jawaban bagi Pak Ivan ya. Oke, ada penelpon lagi, kita langsung mau angkat ya. Halo, Dunia Sehat. Halo, Dunia Sehat. Iya, dengan siapa di Selamat mana? Siang. Dengan siapa di Halo. mana? Dengan Endang di Tangerang. Oke, Bu Endang, silakan apa yang ingin tanyakan kepada Dokter Asih? Iya, selamat siang dokter. Siang Ibu. Iya, saya memang punya riwayat biasa telepon berjam-jam begitu, dan itu saya lakukan semenjak tahun 2011. Kemudian tahun 2012 saya terindikasi ada hipertensi. Dari situ mulai saya menderita sakit kepala yang terus menerus. Persis seperti keluhan saya seperti apa yang dokter sampaikan, itu semuanya itu ada di dalam diri saya begitu. Nah, karena sakit kepala asumsi saya itu pasti ada hubungannya dengan hipertensi, kemudian kepala saya sampai di-scan, tidak ada masalah dengan kepala. Kemudian dirujuk ke THT, di situ memang ada sinusitis, tapi belum begitu belum begitu parah begitu. Nah, sampai sekarang itu telinga selalu mendengung terus, bahkan kan biasa telepon itu pakai telinga kiri dokter. Jadi telinga kiri itu sampai sekarang itu mendengung terus. Oke. Kemudian seperti keluar cairan begitu. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Bagaimana Dokter Asih? Jadi telinganya ini mendengung. Apakah masih ada hubungan dengan hipertensi? Apakah karena terpapar dari radiasi dan gelombang yang lalu?
Mungkin ini ada dua problem utama yang berbeda ya. Mengenai hipertensinya sendiri tidak bisa dikatakan bahwa radiasi murni yang memicu terjadinya hipertensi, karena kita tahu hipertensi juga dipengaruhi oleh pola makan, gaya hidup gitu. Tapi kemudian apakah nyeri kepalanya ini murni karena hipertensi atau ada radiasi, itu juga kita tidak bisa langsung yakin bilang oh ini sakit kepalanya karena radiasi. Karena hipertensi yang terjadi begitu lama atau terjadi bertahun-tahun, dia akan mengakibatkan penyempitan pembuluh darah, ada timbunan plak di situ sehingga mengakibatkan aliran darah ke otak berkurang. Begitu aliran darah otak berkurang, oksigen berkurang. Begitu oksigen berkurang, nyeri kepala itu timbul. Tetapi memang ada baiknya tetap kita kurangi penggunaan handphone karena sudah dengan resiko hipertensi kita tambah lagi dengan paparan radiasi, tentunya akan membuat nyeri kepala kita semakin hebat. Oke. Gitu. Nah, ini solusinya bagaimana nih dokter? Untuk orang-orang yang merasakan dari efek negatif dari ponsel, harus dicek apa aja sih? Terutama kalau menurut saya lebih kita harus lebih concern atau lebih waspada dengan efek-efek yang berhubungan dengan psikis. Kalau fisik mungkin kita akan berasa, kemudian kita akan segera cari pengobatan, entah itu pengobatan sendiri atau kita pergi ke dokter, pasti kita akan minum obat sakit kepala atau menggunakan obat untuk mengurangi pegal. Tapi begitu keluhan psikis kita dirasakan, kadang-kadang kita suka abaikan. Jadi perubahan mood, rasa gelisah, rasa cemas yang kita tidak tahu sebenarnya asalnya dari mana, mungkin setelah ditelusuri karena kita memakai handphone sampai larut malam. Nah, itu yang nggak boleh ya. Ya. Oke deh dokter Asih, terima kasih untuk informasinya, sangat berguna sekali bagi kita semua pemirsa Dai TV, dan tentunya bagi Anda yang tadi coba telepon tapi nggak bisa kami respon, kami mohon maaf. Dan bagi Anda yang punya kritik dan saran untuk Dunia Sehat, bisa SMS ke nomor kami di 0889 8100 5000 atau bisa juga follow Twitter kami di @dai_tv, #Dunia Sehat, dan juga ada Facebook ya, yaitu Dunia Sehat Dai TV. Saya Agustin dan seluruh tim yang bertugas mohon pamit, sampai ketemu lagi di Dunia Sehat. Salam sehat.